Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mencoba mempresentasikan diskusi yaitu masalah PPL. Di sini judulnya tentang diskusi kami yaitu implementasi pemanfaatan bambu di daerah Ponorogo, Tulungagung, dan Jombang sebagai sebuah inovasi furnitur yang ramah lingkungan. Di sini anggota dari kelompok kami, next. Yang pertama saya Ahmad Afandri, yang kedua Mbak Ayu Jusni, yang ketiga Mas Iya Kaawala, yang keempat Mbak Novi Anugraheni, dan yang kelima Mbak Saki. Baik, selanjutnya masuk pada latar belakang. Nah, di sini yang pertama kita harus membuat mindset wirausaha dulu. Yang di sini kita harus membuat suatu pola pikir yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Di sini beberapa pola pikir yang harus dimiliki yaitu kemampuan untuk menjalankan bisnis, kemudian cara pandang terhadap peluang dan juga tantangan. Sehingga seorang wirausahawan harus mempunyai sikap yaitu berani mengambil risiko, inovatif, fokus pada solusi, berorientasi pada tujuan, dan harus mau belajar secara terus-menerus. Di sini latar belakang dari pengambilan judul kami yaitu adanya peluang sumber daya bambu yang melimpah pada daerah dari rumah mahasiswa dari kelompok 4 dari masing-masing kelompok kami, yaitu pemanfaatan bambu di daerah Ponorogo tersebut, Tulungagung, dan juga Jombang sebagai sebuah inovasi furnitur yang ramah terhadap lingkungan. Nah, implementasi mindset wirausaha akan tertuang pada rancangan usaha furnitur yang ramah lingkungan, yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Ayu. Monggo. Terima kasih, saya akan melanjutkan. Adapun sumber daya bambu yang digunakan pada pemanfaatan usaha bambu di usaha ini yaitu jenis bambu yang digunakan bambu petung dengan nama Latin Dendrocalamus asper. Kenapa digunakan bambu jenis ini? Karena bambu ini memiliki karakteristik ukurannya besar dan kuat, sehingga ideal untuk furnitur yang membutuhkan ketahanan seperti meja, kursi, dan tempat tidur. Kelebihan dari bambu jenis petung ini adalah memiliki daya tahan tinggi dan mudah dibentuk serta dipotong. Ketersediaannya sendiri, bambu petung ini banyak ditemukan di Ponorogo, Tulungagung, dan Jombang. Yang kedua, suppliernya. Supplier lokasi perkebunan pada sumber usaha bambu kami. Yang pertama, di Ponorogo, suppliernya berada di Kecamatan Pulung dan Kecamatan Merayun. Adapun di Tulungagung, suppliernya ada di desa-desa di Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang. Adapun di Jombang, supplier didapatkan dari Kecamatan Wonosalam. Baik, selanjutnya yaitu untuk proses produksinya terdiri dari tiga langkah. Yang pertama pengolahan bahan baku, kemudian desain produk furniture, kemudian teknik pembuatan furniture. Untuk pengolahan bahan baku sendiri, yang pertama ada pemilihan bambu, kemudian proses pemotongan bambu dan pengeringan bambu. Setelah itu bambu diawetkan, kemudian dibentuk menjadi furniture, yang setelah itu dilakukan penghalusan pada produk yang sudah jadi. Untuk desain produk furniture, yang pertama dilakukan perencanaan desain menggunakan AutoCAD, kemudian dilanjutkan pembuatan sketsa dan prototipe. Setelah itu dilakukan penentuan dimensi struktur, kemudian yang keempat dilakukan finishing. Untuk teknik pembuatan furniture sendiri, yang pertama ada teknik sambungan, yang kedua ada pengoboran dan pengikatan, yang ketiga ada penyusunan dan perakitan, dan yang keempat
finishing, dan kontrol kualitas. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait produk olahan bambu yang kami jadikan sebagai furniture. Nah, beberapa produk olahan yang pertama yaitu kami memanfaatkan bambu sebagai produk furniture meja dan kursi dari bambu dengan desain yang minimalis modern. Selain itu juga bisa dijadikan menjadi desain gaya tradisional. Nah, meja dan kursi dengan produk bambu ini bisa menghasilkan kualitas yang kokoh, ringan, sehingga membuatnya itu cocok untuk digunakan di dalam maupun di luar ruangan. Kemudian yang kedua, kami menggunakan olahan bambu sebagai sofa dan table. Nah, produk bambu itu menawarkan kenyamanan dan estetika yang unik, sehingga produk bambu ini bisa memberikan tampilan yang natural dan elegan. Sementara itu untuk daybed, bantalan empuk bisa memberikan kenyamanan saat bersantai. Selanjutnya, kami memanfaatkan bambu sebagai pembuatan rak buku dan hiasan dinding. Kemudian untuk perabotan luar ruangan. Nah, kenapa untuk perabotan luar ruangan? Karena bambu ini memiliki ketahanan yang cukup kuat terhadap cuaca, sehingga membuatnya itu ideal digunakan sebagai perabotan luar ruangan, seperti kursi santai, meja kopi, ayunan dari bambu, ataupun furniture lain yang bisa menciptakan suasana nyaman di taman atau di teras rumah masing-masing. Nah, untuk kelebihan dari furniture bambu sendiri, itu yang pertama, produk ini itu ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, produk bambu ini memiliki kekuatan yang tahan lama, memiliki estetika yang tinggi, dan juga fleksibilitas yang baik. Baik, kemudian poin yang selanjutnya adalah pemasaran. Untuk pemasaran sendiri, kami akan menggunakan pemasaran digital dan pemasaran offline yang nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Untuk manajemen usahanya, kami menggunakan 3 sumber daya, yaitu sumber daya manusia yang pertama. Sumber daya manusia di sini kami rancang sebagai usaha desa yang di mana sumber daya manusianya terdiri dari Karang Taruna di desa di daerah Tulungagung, Ponorogo, dan Jombang. Untuk keuangan sendiri, usaha ini berasal dari dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk membiayai program dan pemberdayaan masyarakat, seperti itu. Untuk teknologi adalah alat yang digunakan dalam mengolah furniture. Untuk alat-alat sendiri terdiri dari gergaji, pahat, bor, palu, penggaris, pensil, amplas, lem kayu, alat finishing, dan peralatan K3. Untuk strategi pemasarannya, yaitu pemasaran digital dan pemasaran offline. Untuk pemasaran digital, kami menggunakan media sosial dan e-commerce. Untuk media sosial, kami menggunakan TikTok, Instagram, dan Facebook. Kemudian untuk e-commerce, kami menggunakan Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Untuk pemasaran offline, kami akan bekerja sama dengan toko furniture di sekitar Jawa Timur dan mengadakan pameran-pameran, terutama di pameran UMKM daerah dan pameran interior. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.